Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Kali ini pada pertemuan pertama saya akan membahas tentang pengantar psikolinguistik. Silakan diperhatikan. Sebelum kita membahas tentang psikolinguistik, terlebih dahulu kita perlu memahami tentang pembagian linguistik secara umum. Yang pertama, terdapat linguistik mikro atau disebut mikrolinguistik, yang merupakan cabang ilmu linguistik yang konsen kajiannya pada konten sistem internal bahasa. Yang kedua, linguistik makro atau disebut makrolinguistik, yang mengkaji hubungan bahasa dalam tataran dunia luar atau faktor di luar bahasa, baik hubungan dengan alam, sosial, atau suatu disiplin ilmu pengetahuan tertentu. Selanjutnya, linguistik mikro ini meliputi fonologi, morfologi, sintaksis, semantik, dan leksikologi. Akan saya jelaskan satu persatu. Fonologi adalah subdisiplin ilmu linguistik yang mempelajari bunyi bahasa secara umum, baik bunyi yang berkaitan dengan arti atau fonetik maupun tidak berkaitan dengan makna atau fonemik. Fonologi ini diartikan sebagai kajian bahasa yang mempelajari bunyi-bunyi bahasa yang diproduksi oleh alat ucap manusia. Kemudian yang kedua, morfologi, yaitu ilmu linguistik yang cakupan pembahasannya tentang kata atau kelompok kata, atau menyelidiki struktur kata, bagian-bagiannya, dan cara pembentukannya. Morfologi juga bisa diartikan ilmu yang mempelajari seluk-beluk kata serta fungsi perubahan bentuk kata tersebut, baik fungsi gramatik, fungsi semantik. Yang ketiga adalah sintaksis, cabang ilmu linguistik yang membicarakan kata dalam hubungannya dengan kata lain atau unsur-unsur lain sebagai suatu satuan ujaran. Jadi dalam sintaksis ini yang dibicarakan adalah struktur sintaksis, mencakup masalah fungsi, kategori, peran sintaksis, satuan sintaksis, yakni berupa frase, kalimat, dan yang lebih besar berupa wacana. Yang keempat adalah semantik, yakni cabang linguistik yang mempelajari arti atau makna yang terkandung pada suatu bahasa, kode atau model lainnya yang bersifat leksikal, gramatikal, maupun kontekstual. Yang terakhir adalah leksikologi, yakni cabang linguistik mengenai bentuk, sejarah, dan arti kata-kata. Leksikologi ini adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari seluk-beluk makna atau arti kosakata yang termuat dalam sebuah kamus. Selanjutnya, linguistik makro. Berbeda dengan linguistik mikro, linguistik makro ini mengkaji hubungan bahasa dengan tataran ilmu di luar bahasa, baik hubungan bahasa dengan alam, sosial, atau hubungannya dengan suatu disiplin ilmu pengetahuan yang lain. Jadi, kajian linguistik makro ini bersifat luas dan eksternal, yang mengkaji kegiatan bahasa pada bidang-bidang lain. Bahasa dalam hal ini digunakan sebagai alat untuk melihat bahasa dari sudut pandangan di luar bahasa. Pembidangan linguistik makro ini mencakup sosiolinguistik, psikolinguistik, antropolinguistik, stilistik, filologi, dialektologi, filsafat bahasa, dan semiotik, yang selanjutnya akan saya jelaskan satu persatu. Yang pertama, sosiolinguistik, yang merupakan kajian interdisipliner
yang membahas hubungan antara bahasa dengan pengaruh budaya atau pengaruh budaya terhadap cara suatu bahasa digunakan. Dalam hal ini, bahasa berhubungan erat dengan sosial atau budaya masyarakat suatu wilayah. Bahasa sebagai alat komunikasi dan interaksi antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lain. Yang kedua, psikolinguistik yang akan kita jelaskan setelah ini. Yang ketiga, antropolinguistik, yakni kajian linguistik makro yang mempelajari hubungan manusia dengan kebudayaan secara menyeluruh. Di satu pihak, manusia adalah pencipta kebudayaan. Di pihak lain, kebudayaan yang menciptakan manusia. Antropolinguistik atau linguistik kebudayaan memperlakukan bahasa sebagai fenomena yang kebermaknaannya hanya bisa dipahami secara menyeluruh bila dikaitkan dengan budaya penuturnya. Yang keempat, stilistik atau stilistika, ilmu yang mempelajari bahasa yang digunakan dalam bentuk-bentuk karya sastra. Stilistika ini ilmu interdisipliner antara linguistik dan ilmu kesusastraan. Yang kelima, filologi, ilmu yang mempelajari bahasa dalam sumber-sumber sejarah yang ditulis, yang merupakan kombinasi dari kritik sastra, sejarah, dan linguistik. Atau lebih sering didefinisikan sebagai studi tentang teks-teks sastra dan catatan tertulis. Bagaimana cara penetapan dari keotentikannya dan keasliannya dari pembentukannya dan penentuan maknanya. Filologi juga merupakan ilmu yang mempelajari naskah-naskah manuskrip yang biasanya dari zaman kuno. Selanjutnya, filsafat bahasa, yang merupakan gabungan antara linguistik dan filsafat. Ilmu yang menyelidiki kodrat dan kedudukan bahasa sebagai kegiatan manusia, serta dasar-dasar konseptual dari teori linguistik. Filsafat bahasa ini merupakan usaha para filsuf untuk memahami conceptual knowledge melalui pemahaman terhadap bahasa. Selanjutnya, dialektologi yang merupakan ilmu tentang dialek dan perbedaan dialek dalam suatu masyarakat atau dalam suatu negara. Yang terakhir, semiotik, yakni cabang linguistik yang membahas tentang bahasa dalam kaitannya dengan simbol atau lambang. Psikolinguistik. Coba perhatikan gambar tersebut. Bagaimana dua orang itu dalam menggambarkan sebuah objek di hadapannya. Nah, itulah yang akan kita pelajari dalam psikolinguistik ini. Secara etimologis, istilah psikolinguistik berasal dari dua kata, yakni psikologi dan linguistik. Seperti kita ketahui, kedua istilah tersebut merujuk pada nama suatu disiplin ilmu, yakni ilmu psikologi dan ilmu linguistik. Pengertian psikologi secara umum, psikologi sering didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari perilaku manusia dengan cara mengkaji hakikat stimulus, hakikat respon, dan hakikat proses-proses pikiran sebelum stimulus atau respon itu terjadi. Pakar psikologi sekarang ini cenderung menganggap psikologi sebagai ilmu yang mengkaji proses berpikir manusia dan segala manifestasinya yang mengatur perilaku manusia tersebut. Tujuan mengkaji proses berpikir ini adalah untuk memahami, menjelaskan, dan meramalkan tentang perilaku manusia. Sedangkan linguistik secara umum dan luas merupakan suatu ilmu yang mengkaji bahasa.
Dalam konteks linguistik dipandang sebagai sebuah sistem bunyi yang arbitrer, konvensional, dan dipergunakan oleh manusia sebagai sarana atau alat untuk berkomunikasi. Jadi bahasa dipandang sesuatu yang memiliki struktur yang khas dan unik. Selanjutnya, munculnya ilmu yang bernama psikologi ini tidak luput dari kajian linguistik, karena psikologi memerlukan bahasa sebagai sarana untuk menjelaskan proses kegiatannya. Kedua ilmu tersebut pada dasarnya saling berhubungan. Hubungan psikologi dan linguistik yaitu sama-sama meneliti bahasa sebagai objek formalnya, hanya saja materinya yang berbeda. Linguistik mengkaji struktur bahasa, sedangkan psikologi mengkaji perilaku berbahasa atau proses bahasa. Selanjutnya, istilah untuk psikolinguistik. Pada mulanya, istilah yang digunakan untuk psikolinguistik adalah linguistik psychology atau psikologi linguistik. Ada pula yang menyebutnya sebagai psychology of language atau psikologi bahasa. Kemudian sebagai hasil kerjasama yang lebih terarah dan sistematis, lahirlah satu ilmu baru yang disebut psikolinguistik atau psycholinguistik. Dalam bahasa Arab, kajian ini disebut ilmu lughah an-nafsi. Jadi, psikolinguistik adalah sebuah kajian interdisipliner yang mengkaji hubungan bahasa dan mental, termasuk bagaimana manusia berproses mendapatkan dan menggunakan bahasa itu sendiri, atau bisa dikatakan sebuah studi tentang proses mental dalam pemakaian bahasa sebelum menggunakan bahasa, bagaimana seseorang bahasa terlebih dahulu memperoleh bahasa. Apa sih proses mental itu? Proses mental adalah suatu proses di mana suatu informasi atau stimulus itu diterima oleh indera, diolah oleh pikiran, dan menghasilkan output atau respon. Proses mental ini dalam ilmu psikologi disebut sebagai proses kognitif. Jadi psikolinguistik ini merupakan ilmu yang menguraikan proses-proses psikologis yang terjadi apabila seseorang menghasilkan kalimat dan memahami kalimat yang didengarnya waktu berkomunikasi, dan bagaimana kemampuan berbahasa itu bisa diperoleh. Jadi secara teoritis, tujuan utama dari psikolinguistik adalah mencari satu teori bahasa yang secara linguistik bisa diterima dan secara psikologi dapat menerangkan hakikat bahasa dan cara pemerolehannya. Selanjutnya, dalam prakteknya psikolinguistik mencoba menerapkan linguistik dan psikologi pada masalah-masalah seperti pengajaran, pembelajaran bahasa, pengajaran membaca pada permulaan, membaca lanjut, kedwibahasaan, kemultibahasaan, serta masalah-masalah sosial lainnya yang menyangkut bahasa. Kajian ini berbeda dengan neurolinguistik, yang merupakan kajian yang berusaha memahami kerja otak untuk memproses kegiatan berbahasa sebagaimana psikolinguistik. Hanya saja fokusnya yang berbeda. Neurolinguistik ini lebih berkecimpung dalam memahami kesulitan berbahasa atau gangguan berbahasa yang mencakup kegiatan bicara, mendengar, membaca, menulis, berbahasa isyarat, dan hal-hal yang mengganggu dalam kemampuan berkomunikasi. Misalkan kajian neurolinguistik ini mencari latar belakang seseorang mengalami autis, yaitu bisa saja terdapat kerusakan pada sistem syaraf yang membuat kemampuan dalam mengingat mengalami keterbatasan. Secara terperinci, psikolinguistik mempelajari 4 topik utama. Yang pertama, komprehensi, yaitu proses mental di mana seorang manusia bisa menangkap apa yang dikatakan oleh manusia yang lain dan memahami apa yang dimaksud. Kemudian yang kedua, produksi, yakni proses mental pada diri kita yang membuat kita bisa berkata, kita katakan. Kita bisa berujar seperti yang ingin kita ujarkan.
Yang ketiga, landasan biologis serta neurologis yang membuat manusia bisa berbahasa. Yang terakhir adalah pemerolehan bahasa, yakni bagaimana seorang anak bisa memperoleh bahasa. Selanjutnya, subdisiplin psikolinguistik. Ada psikolinguistik teoritis yang membahas teori bahasa yang berkaitan dengan proses mental manusia dalam berbahasa, misalnya rancangan fonetik, rancangan pilihan kata, rancangan sintaksis, rancangan wacana, dan rancangan intonasi. Selanjutnya, psikolinguistik perkembangan yang berkaitan dengan proses pemerolehan bahasa, baik pemerolehan bahasa pertama maupun pemerolehan bahasa kedua, yang dikaji masalah fonologi, semantik, dan sintaksis. Kemudian psikolinguistik sosial yang berkenaan dengan aspek-aspek sosial bahasa. Bagi suatu masyarakat bahasa, bahasa itu bukan hanya merupakan suatu gejala atau identitas sosial saja, tetapi merupakan suatu ikatan batin dan nurani yang sulit untuk ditinggalkan. Selanjutnya, psikolinguistik pendidikan mengkaji aspek-aspek pendidikan secara umum, baik itu dalam pendidikan formal di sekolah maupun dalam pendidikan non-formal. Selanjutnya, psikolinguistik neurologi mengkaji hubungan antara bahasa, berbahasa, dan otak manusia. Bagaimana mekanisme otak ini berperan dalam pemerolehan dan penggunaan berbahasa. Kemudian psikolinguistik eksperimen yang melakukan eksperimen dalam semua kegiatan bahasa dan berbahasa pada suatu pihak dan perilaku berbahasa dan akibat berbahasa kepada pihak lain. Yang terakhir adalah psikolinguistik terapan. Ini yang biasa digunakan dalam pembelajaran bahasa, pengajaran bahasa, dalam psikiatri, komunikasi, dan sastra. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih dan sampai jumpa pada pertemuan mendatang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.